bicara yang sangat eksklusif di Roy Suryo Official. Bukan lagi soal ijazah, ya, bukan lagi hanya soal-soal yang terakhir tuh ke-Judge Adam, ya, tapi ini adalah yang mengawali atau menjadi perbincangan yang awal dari itu adalah membongkar atau membawa nama Jokowi untuk pertama kali, yaitu soal apa? SMK atau mobil SMK. Sebenarnya saya udah lama pengen cerita ini, tapi masih agak saya pikir-pikir, dan akhirnya kemarin ketika ada salah satu podcast saya bicara soal, yaitu yang cukup rame ya, soal apa pesugihan ya, yang judulnya dibikin Bupati Keraton Jogja. Nah, itu di dalamnya ada cerita soal SMK. Maka hari ini sesuai dengan banyak pertanyaan ke saya, Mas, kapan membongkar kasus SMK? Oke, sekarang saya buka sejelas-jelasnya tentang apa yang terjadi sebenarnya dengan mobil SMK yang membawa nama Joko Widodo itu menjadi naik dan akhirnya menjadi perbincangan, dan tidak bisa dilupakan lagi bahwa namanya SMK itulah yang mengharumkan nama atau membawa nama Joko Widodo itu ke kancah nasional. Oke, peristiwanya sebenarnya dimulai ketika tahun 2012, awal tahun. Ya, sebenarnya itu ada sebuah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang otomotif, SMK otomotif. Jadi awal keterlibatan saya adalah ketika waktu itu saya tergabung dengan SMK IT, ya, Sekolah Menengah Kejuruan IT. Ya, waktu itu saya sempat berkeliling ke seluruh Indonesia bersama dengan beberapa penggiat IT. Ada Kang Ono Purbo, Budi Raharjo, Arwen Langi, dan lain sebagainya, Heru Nugroho. Tapi memang tidak ada hubungannya dengan teman-teman saya itu sekarang. Ya, artinya waktu itu karena keaktifan saya di dalam SMK TI dan itu berkeliling Indonesia, kita juga menyelenggarakan program Millennium Internet Roadshow. Ya, seluruh Indonesia kita sosialisasi internet kerjasama dengan Telkom dan juga dengan beberapa pihak lain. Akhirnya SMK yang lain tertarik untuk ya mengajak kita aktif. Ada program program SMK otomotif, SMK motor, yang akhirnya ditangani oleh Bu Rini Sumarno, ya, atau Rini Suwandi, ya, Menteri Perindustrian waktu itu, dan ada SMK otomotif. Awalnya SMK otomotif itu adalah program pilot project untuk 5 SMK yang ada di Jawa Tengah, yaitu ada di Solo, ada di Magelang, Borobudur, Tegal, dan Pemalang. Ya, jadi artinya 5 SMK di daerah-daerah itu mendapatkan pilot project untuk membuat mobil nasional. Saya harus katakan itu mobil nasional ya, jangan kemudian diingkari karena kemudian ada yang mengatakan akhirnya itu dianggap bukan mobil nasional. Ini adalah cikal bakal mobil nasional waktu itu. Jadi mobil nasional waktu itu adalah digagas oleh pemerintah, ya, bekerja sama SMK, membuat program mobil yang untuk rakyat bermesin 1500 cc. Ini ada spek teknisnya, kemudian menggunakan prototipe mesin 1500 cc DOHC, double overhead camshaft, yang kemudian mesin didatangkan dari China, dan juga kemudian aksesoris ya, tapi onderdilnya itu yang lain adalah memang produksi dalam negeri. Bannya, kemudian bempernya, sebagian dari karet-karetnya, tapi memang komponen utama mesinnya memang dari China. Tapi juga di saat itu akhirnya dibuat bagaimana mencetak mesin, artinya mencetak bentuk mesinnya, ya, atau metal mesinnya dan juga silinder headnya itu memang dicetak di dalam negeri. Nah, maka waktu itu adalah tertulis nama SMK di silinder headnya. Jadi ini benar, memang ada tulisan SMK pada mobil 1500 SMK, ya. Dan saya harus cerita sejujurnya, memang di antara 5 tempat itu yang kemudian paling bagus karyanya adalah SMK Solo. Karena SMK Solo ini pintar, ya. Kepala SMK 2 Solo waktu itu bekerja sama dengan bengkel profesional. Nama pemilik bengkelnya adalah Pak Haji Sukiyat yang ada di perbatasan antara Klaten dan Solo, ya. Jadi waktu itu akhirnya Pak Haji Sukiyat yang membentuk bodinya, maka bodinya bagus karena bodinya profesional. Maka dari itu kalau diingat sejarahnya, ya, waktu itu nama mobilnya bukan hanya SMK, tapi ada nama Kiat SMK, ada nama Kiatnya. Nanti akan saya tunjukkan. Nama Kiat itu ternyata dihapus, ya, pada perjalanan SMK-nya. Ini juga sebenarnya agak-agak tidak bagus, ya.
karena sejarahnya itu adalah nama Pak Kiat harusnya ada di dalam itu. Nah, apa buktinya yang ada? Jadi waktu itu di bengkel Pak Kiat, ya, yang ada di Delanggu itu, ya, perbatasan antara Klaten dan Solo itu. Inilah mesin yang tadi di gambar itu sudah ada. Ini memang mesinnya benar ada, ya, mesinnya rakitan ya, bukan produksi, karena mesin ini asli dari China. Kemudian ada anak-anak SMK yang kemudian merakit ini. Nah, di sisi yang lain, kemudian bertempat di STC atau Solo Technopark, ya, di bawah pimpinan Pak Wakil Wali Kota Solo waktu itu, atau FX Rudi Hadiatmo, ya, itu kemudian direkrutlah anak-anak sekolah menengah kejuruan untuk membuat ini. Dan saya ada di tengah-tengah itu. Saya terlibat di dalamnya karena kemudian di sini kelihatan benar. Ini sejarah yang ada dan tidak bisa dihilangkan. Jadi kita merancang itu, kemudian kita membenarkan bagaimana pemasangan, misalnya ada masih pakai platina, ya, kemudian ada yang pakai kondenser, tapi ada juga yang sudah menggunakan injection, ya. Jadi artinya memang itu ada beberapa varian waktu itu yang ada. Jadi di sini kelihatan jelas bagaimana produksi dari mesin SMK dan bodi SMK-nya, ya. Kenapa bisa bagus? Ya itu tadi, karena ini di bawah bimbingan dari Pak Haji Sukiat. Nanti ada gambar Pak Haji Sukiat, ya. Jadi ini adalah guru-guru SMK, sekolah menengah kejuruan yang ada. Ini juga ada foto dari adik-adik pembuat SMK, dan saya foto bersama dengan mobil SMK waktu itu. Jadi SMK waktu itulah SMK Raja Wali, ya. Jadi waktu itu ada nama Raja Wali, ada nama Dikdaya, ya, tapi belum ada nama Bima. Nanti berikutnya baru ada nama Bima. Inilah bukti juga bahwa kemudian mobil pertama saya menandatangani di kap mesinnya. Jadi saya sempat bikin tanda tangan di kap mesin mobil SMK. Ini sejarah yang tak bisa hilang. Penandatangan yang lain waktu itu adalah Menteri Pendidikan, ya, kemudian Presiden waktu itu Pak SBY, ada nanti waktu Pak SBY tanda tangan, dan juga Ketua DPR waktu itu Marzuki Ali. Kami menandatangani. Jadi tidak sembarangan orang yang menandatangani di kap mesin ini, karena mereka-mereka lain terlibat langsung. Dan ini ada Pak Haji Sukiat, ya, bersama dengan saya, bersama salah satu siswa SMK yang merancang itu. Dan itulah akhirnya mobil ini digunakan publikasi yang besar-besaran oleh Wali Kota Solo waktu itu, namanya Joko Widodo. Apa keterlibatan Joko Widodo? Ya numpang ini, numpang mobil SMK. Jadi sekali lagi, program SMK itu adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jokowi itu numpang mobil SMK, tapi memang dia sifatnya karena memang neton kelahiran Nebulegi, ya, tricky. Jadi pintar banget dia menumpang isu ini, sehingga ketika isu ini menjadi nasional, mobil SMK inilah yang mengantarkan Joko Widodo itu menjadi tokoh nasional. Waktu itu Jokowi belum siapa-siapa, baru seorang wali kota Solo yang akan berangkat ke Jakarta dan mencalonkan jadi gubernur DKI Jakarta. Dan dengan mobil SMK dia menumpangnya. Dan nanti akan kelihatan banget bagaimana penumpangannya Jokowi itu terhadap program mobil SMK ini. Karena waktu itu adalah memang dia akan mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Kita lihat sebentar interiornya semua. Bagus interiornya, ya, karena buatan Cina, ya, gitu. Jadi meskipun sebagian komponennya adalah produksi dalam negeri, kayak kursi-kursinya ini bekledengnya adalah bekledeng dalam negeri, tetapi sebenarnya adalah semua produknya itu kemudian invention yang ada tidak ada. Ini tidak ada penemuan di situ, adanya perakitan. Jadi adik-adik SMK itu memang bagus, dia merakit mobil SMK. Dan pada hari yang ditentukan, yaitu pada hari Kamis malam, tanggal 23 Februari 2012, itulah terjadi peristiwa ini. Jadi inilah peristiwa yang sempat saya cerita di podcast Madilog, ya. Ketika Joko Widodo itu kemudian membuat ritual terhadap mobil SMK. Ritualnya adalah memandikan air kembang terhadap SMK, dan ini ketika dia menari, ya, di samping mobil SMK, dan kemudian dia membuat upacara yang ada di samping mobil. Memang Pak Rudi juga ikut menyiram SMK. Ini tradisi siram kepada mobil ini nggak apa-apa, biasa. Tapi yang agak lucu adalah ada ritual menari itu, ya. Dan coba perhatikan nanti, ya. Joko Widodo kemudian menceritakan tentang bagaimana mobil SMK itu kenapa ada di Solo.
ya, dengan sangat lugas, dengan sangat pintar, dia menceritakan tentang sejarah mobil pertama Indonesia, yaitu tentang mobil dari Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10. Mobilnya adalah Benz Victoria Python, ya, tahun 1895. Dan itu adalah naskah itu memang saya yang bikin, ya. Jadi saya yang diminta waktu itu untuk menuliskan. Mas Roy, tolong tuliskan sejarahnya kenapa itu mobil SMK itu supaya orang ngerti kenapa bukan Jakarta launchingnya, tapi kenapa Solo. Maka saya menuliskan ini. Jadi di sini gambar mobil yang dipegang nih, foto ini adalah foto Benz Python, mobil pertama di Indonesia, bahkan mobil pertama di Asia Tenggara yang dimiliki Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10. Ya, dan bahkan saya juga menceritakan waktu itu sampai dibawa oleh Jokowi, ya, kemana-mana naskah itu. Dan kalau kita cerita sedikit ya tentang mobil pertama Indonesia itu, sampai di sini ada gambar, di samping gambar Sri Susuhunan, di sini ada gambar seorang berpakaian Jawa. Ini adalah alasan ketika waktu itu Jokowi tanya, alasannya apa Mas? Nanti kalau ditanya, kalau Mas Roy jadi sopirnya dari orang Jogja. Ini adalah sopir pertama di Indonesia, namanya yang memiliki Rebues. Rebues itu adalah SIM, surat izin mengemudi pertama di Indonesia, namanya Pak Ponco Pratomo. Pak Ponco Pratomo inilah adalah orang pribumi pertama yang memiliki surat izin mengemudi atau Rebues waktu itu. Nah, tentang mobil pertama Indonesia, sejarahnya begini. Jadi waktu itu Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 itu memang orang yang sangat luar biasa. Beliau raja yang sangat kaya, raja Jawa beneran ini, ya. Dan beliau memang sangat-sangat futuristik, ya, sangat visioner. Pengen sebagai raja pertama yang punya kereta tanpa mesin pertama. Ya, akhirnya beliau mendatangkan langsung dari Benz, dari Jerman. Dan itu diimpor langsung bersama 2 orang. Jadi bukan hanya mobilnya yang diimpor. 2 orang diimpor, 1 sopir, 1 mekanik. Saya sampai menelusuri sejarah keturunan dari sopir dan mekanik dari sampai makamnya juga ketemu, ya. Keturunannya ada di Bogor. Karena ini Benz Victoria yang bertenaga hanya 3 daya kuda waktu itu. Dan kemudian sayangnya, mobil Benz Victoria ini itu tahun 1934 itu kemudian sempat akan diikutkan pameran di Rai Otomotif di Eropa, dan ini ketika dikapalkan dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Tapi akhirnya setelah sampai di Eropa beberapa tahun di sana, Indonesia merdeka. Jadi karena kita merdeka tahun 1945, maka mobil ini tidak pernah pulang ke Indonesia. Jadi mobil ini akhirnya tidak pernah pulang. Tetapi alhamdulillahnya saya berhasil menemukan mobil ini kembali, yaitu ada di salah satu museum di Belanda, ya, di Lauman Museum namanya. Dan ini adalah foto yang sangat eksklusif. Jadi ini pertama kali, ya, saya tampilkan juga foto ini, dan ini adalah diakui oleh pemilik museumnya, ya. Tidak ada orang yang boleh menyentuh kereta ini, karena mereka tahu kereta ini atau mobil ini adalah mobil yang sangat-sangat unik, sangat orang mengatakan keramat gitu, ya. Itu dari Keraton Kasunanan Surakarta, ya. Dan kemudian saya, karena saya bisa cerita banget, saya malah diperbolehkan untuk naik. Tapi inilah yang membuat pengunjung museum itu, pemilik museum itu sangat-sangat appreciate, karena saya suruh naik di belakang, saya tidak mau naik duduk di belakang. Saya bilang, loh kenapa Anda nggak naik di belakang? Maaf, yang berhak duduk di belakang adalah raja dan permaisurinya. Saya orang biasa, saya hanya boleh duduk di depan sebagai sais atau sebagai kusir atau sebagai sopir. Waduh, dia sangat-sangat mengapresiasi. Saya waktu itu memang pas kebetulan menjabat sebagai menteri, ya, di sini, dan saya waktu itu diantar ke sana oleh Dubes Belanda waktu itu, ya, Ibu Retno Marsudi, ya, yang akhirnya sempat menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Jadi Bu Retno juga sangat tahu cerita ini. Saya diantar ke Lauman Museum, dan kemudian saya satu-satunya orang Indonesia yang pernah menaiki kembali kereta ini dan dengan proper. Kita tahu etika, kita tidak naik di tempat duduknya Sri Susuhunan Pakubuwono, tetapi kita naik di tempat depan. Dan saya sudah punya rencana waktu itu, ya, pemirsa Roy Suryo Official dan YouTube lain yang mungkin nanti akan merelay ini atau akan meneruskan ini, silahkan, ya. Saya sempat menginginkan agar mobil itu dibawa kembali ke Indonesia.
Dan itu sudah pernah kami bicarakan secara G2G ya waktu itu di zaman pemerintahan Pak SBY ya dengan Kementerian juga Luar Negeri dan juga pemerintahan di Belanda waktu itu. Dan kami sudah sampai pada pembicaraan, sampai saya waktu itu sudah sempat berkomunikasi dengan sangat baik oleh petinggi nomor 1 Mercedes-Benz Indonesia ya Pak Chudokoi ya. Jadi waktu itu saya sudah sempat berkata untuk bisa membawa pulang, tapi sayang waktu itu pemerintahan berganti dan kemudian kita tidak lagi bisa meneruskan ini. Sayang banget. Ini adalah foto gambar Pak Ponco Pratomo, orang Indonesia pertama yang memiliki SIM ya. Dan ini adalah Sri Susunan Pakubuwono dengan mobilnya yang lain. Jadi ini mobilnya beliau yang sering dipakai untuk keliling Jawa ya. Itu beliau pakai mobil ini ya, bukan Benz Python, karena Benz Python adalah mobil pertama yang sayangnya sudah tidak lagi ada di Indonesia. Nah, kita kembali ke perjalanan SMK ya. SMK itu jalan dari Solo ke Jakarta itu pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 dari Solo Technopark. Dan ini adalah yang pernah saya katakan juga di Madinong. Akhirnya mengendarai mobil itu memang hanya 2 orang plus kru di belakang. 2 orang itu adalah Pak FX Rudi Adiatno dan saya. Jokowi di mana? Jokowi nggak ikut. Jokowi ternyata naik pesawat dari Solo menuju Jakarta. Ya, jadi berita tentang Jokowi naik SMK dari Solo ke Jakarta itu tidak pernah ada. Tidak pernah benar itu. Karena akhirnya yang berangkat memang Jokowi yang kemudian memberi aba-aba petunjuk. Tapi akhirnya yang berangkat adalah kami. Dan kamilah yang berangkat dan kami sempat mampir di Tegal ya dan Pemalang waktu itu. Kemudian ini ketika saya dan Pak Rudi mengisi bahan bakar waktu itu di Pantura. Harap diingat loh, perjalanan kami ke Jakarta itu masih belum ada tol. Ya, jadi masih melalui jalur Pantura yang terkenal sangat angker apalagi malam hari. Ya, angker itu karena selain melewati Alas Roban, kita melewati jalur maut ya karena kadang-kadang bis malam itu berjalan tidak pada jalurnya. Sudah ada divider tengah jalan aja dia jalan di kanan. Ya, tapi ya alhamdulillah meskipun ada sedikit trouble di jalan, ya waktu itu ada kopling yang sedikit terlepas, kemudian posisi rem dan gas itu terlalu dekat dan lain sebagainya, kita bisa perbaiki. Alhamdulillahnya kendaraan ini sampai di Patung Tugu Proklamasi ya pada Sabtu dini hari sekitar jam 3 jam 4 pagi ya. Dan setelah itu kita keliling-keliling Jakarta ke berbagai media dan ini adalah ketika sudah sampai Jakarta dan kita keliling. Ini foto yang sangat monumental memang, yang itu kemudian banyak disebarkan oleh teman-teman. Nyatanya dulu Anda akrab dengan Jokowi. Ya waktu itu kan memang dalam rangka mobil SMK, saya mendukung program mobil nasionalnya, bukan mendukung orangnya. Dan saya memang agak terus terang kaget ya, karena ternyata Joko Widodo hanya menggunakan nama SMK ini untuk pencitraan dia, ya, untuk kemudian dia numpang ngetop dengan mobil ini dan membawa dia untuk masuk kepada suksesi pilkada gubernur DKI Jakarta. Ini yang sangat disayangkan. Dan setelah itu ya kami tetap berjuang dengan mobil itu. Jadi hari Seninnya pada tanggal 27 Februari 2012 ya. Waktu itu saya menungguin betul itu di Balai Uji Termodinamika Motor dan Propulsi ya BPPT yang sekarang Serpong ya, yang sekarang menjadi kantor BRIN ya, untuk tes uji emisi. Saya dan Pak Rudi lah yang kemudian menunggu SMK itu ya. Pertama nggak lolos karena ada kekurangan di catalytic converter gara-gara bensin di Indonesia atau BBM di Indonesia kebanyakan gam atau kebanyakan kotorannya. Sudah akhirnya kita coba kita ganti dengan catalytic converter yang lain dan akhirnya lolos. Jadi akhirnya itulah perjuangan kita untuk sampai kepada SMK ini agar kemudian bisa lolos uji emisi dan akhirnya lolos. Dan akhirnya apa? Ini adalah kejadian pada tanggal 27 Februari ya, tahun 2012 waktu itu. Jadi benar-benar kita yang berjuang, tapi akhirnya Pak Rudi juga waktu itu kaget ya. Karena melihat piye to iki gitu ya. Artinya gimana toh ini? Setelah mobil SMK itu bisa perjuangkan untuk lolos, akhirnya mobil SMK ini tidak kemudian dipakai lagi, bahkan ditinggalkan oleh Jokowi ya. Jadi hanya benar-benar membuat menjadi tumpangan dia untuk ngetop dia dari Solo ke Jakarta dan akhirnya dia mendaftar untuk Pilkada DKI. Dan nama dia menjadi sangat terkenal. Akhirnya kan sempat juga kan tampil di televisi
dengan pewawancara waktu itu Pak Tommy ya Setiotomo yang akhirnya dari Metro TV yang akhirnya menjadi dubes RI untuk Singapura ya, dan mengatakan SMK ketika ditanya berapa pesanannya, dengan enaknya Jokowi mengatakan sudah sampai 6.000, dan ketika nanti Mas Tommy pesan itu mungkin dapatnya 3 atau 4 tahun lagi. Inilah suatu hal yang sangat tidak mungkin ya waktu itu, karena produksi dari pabrik SMK yang ada di STC atau Solo STP atau Solo Technology Park itu tidak segitu, dan ternyata itu tidak ada sama sekali, atau zong ya. Tapi menurut saya crazy-nya lagi ya, dengan trikinya, sekali lagi orang Rabu Legi itu memang tricky. Pada hari Jumat juga tanggal 6 September 2019 ya, seolah-olah nah ini dia meresmikan pabrik ya, yang ada di Boyolali, dia ada di Sambi Boyolali, dengan luas lahan 115.000 meter persegi, dengan bangunan 12.000 meter persegi, dan kapasitasnya katanya 12.500 unit. Tapi faktanya sebenarnya mobil yang didatangkan dia hanyalah mobil Cina. Ya, tidak ada produksi sama sekali mobil di situ. Ini benar-benar hanya mobil Cina yang didatangkan, kemudian diganti logo. Masih mending zaman era Tommy Soeharto atau Bambang Tri waktu itu, yang kemudian mengubah Hyundai menjadi Bimantara, atau waktu itu mengubah menjadi Timor ya. Jadi waktu itu Kia menjadi Timor. Itu masih ada produksi, dan sampai sekarang kita masih melihat adanya Bimantara Nenggala atau itu Hyundai ya, atau kita masih melihat Kia atau sekarang menjadi Timor ya, S515 itu ada di jalan ya. Kalau kita lihat ini faktanya ya. Jadi faktanya sebenarnya mobil SMK itu adalah hanya mobil China ya, mobil China. Jadi di sini ada mobil Chang'an. Jadi ini Chang'an tapi kemudian dirubah menjadi SMK Bima. Ini mobil Cina, cuman diubah logonya. Jadi kalau Anda beli mobil SMK Bima, itu beli mobil Cina mereknya Chang'an. Atau ini Fudai, mobil Fudai, yang kemudian dirubah menjadi SMK Digdaya. Jadi ini apa kalau dikatakan bukan palsu? Saya terus terang kaget banget ya kalau melihat kelakuan ini sekarang. Karena ini sudah jauh di luar cita-cita SMK waktu itu. SMK waktu itu benar-benar dibuat ya dengan sumber daya Indonesia yang benar, dan memang dengan mesin yang benar. Artinya apa? Itu rakitan ada, bukan kemudian mengimpor mobil Cina kayak gini. Makanya ya saya katakan SMK yang katanya dipesan 6.000 unit ini bohong belaka. Dan waktu itu ketika meresmikan ini ya, maka saya waktu itu juga mengkritik ya, ketika dia meresmikan, selaku presiden meresmikan sebuah pelabuhan dan akan mengimpor kendaraan. Saya waktu itu men-tweet juga, termasuk SMK ya Pak ya, yang di itu. Nah, sebagai penutup yang ingin saya katakan, makanya sekarang saya tidak sakit hati ketika orang-orang itu pada mempertanyakan, Mas, Anda kan dulu terlibat SMK. Iya, saya terlibat SMK ketika pada jalur yang benar. Ketika SMK sudah melenceng sekarang, ini benar-benar sudah melenceng. Jadi ini pembohongan besar sekarang. Kalau ada pabrik yang katanya pabrik itu, padahal waktu peresmian pabrik itu ada Erlangga Hartarto, ada juga Pak Jonan, ada juga Budi Karya Sumadi, dan di rootnya namanya Edi Wirajaya. Ini yang ada. Ini adalah mobil Cina yang kemudian diubah logonya saja. Maka ya inilah plesetan-plesetan orang. SMK yang mobil odong-odong kayak gini. Apakah Indonesia itu pernah punya cita-cita memiliki mobil nasional? Pernah. Kita dulu sebenarnya ada yang namanya Morina di tahun 80-an dulu. Morina singkatan dari Mobil Rakyat Indonesia. Bahkan Kijang itu sebenarnya adalah mobil Indonesia juga, yang waktu itu nama Kijang itu adalah dicetuskan oleh Pak Harto dari kependekan Kerjasama Indonesia-Jepang, itu Kijang. Zaman Pak Habibie itu pernah ada pemikiran ketika Pak Habibie menjabat Ristek, itu Maleo, mobil Indonesia. Nah, jadi ini adalah detail sejarah tentang SMK. Kapan kalau diperlukan, saya akan siap dengan bongkar data-data yang lebih detail lainnya. Tapi secara eksklusif di Roy Suryo Official, saya katakan bahwa SMK itu akhirnya hanya menjadi pencitraan dari Joko Widodo. Ya, sekian. Terima kasih. Ya. Ada part 2-nya nggak? Nanti kita sambung dengan ada part berikutnya yang lebih detail, dan akan saya ceritakan bagian-bagian penting termasuk ketika kami di tol Jatingalaya dan lain sebagainya. Ini sebagai awal, dan moga-moga kalau Anda tertarik
dengan topik SMK ini, karena SMK itu selalu menjadi gimana mobil SMK yang bodong. Ya ini, goib ini. Pabriknya itu ternyata hanya mendatangkan mobil dari China. Itu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, berapa menit? 20 ya.